Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%. PPN Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Seperti di Malaysia, Ilustrasi tadi sekilas pajak di Indo 2 kali lipat ya. Jadi PPN di sini cuma 10%, tapi negaranya maju, fasilitas umumnya juga oke, dan jarang ketemu orang yang punya crab mentality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video pernyataan dari seorang juga pernah menjadi menteri AA. Kalau di Malaysia agak tahu bukan menteri ya, namun sebagai wilayah pemegang wilayah kayak gitu ya, geng ya. Kalau di sana tuh bupati kayak gitu ya, geng ya. Kalau di Indonesia dia resah karena PPN udah naik pajak kayak gitu, geng ya. Dan dia membandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dia bilang cakap bahwasannya kita kalah jauh dengan negara Malaysia, katanya, geng. Wah, negara Malaysia pajaknya segini, sedangkan kita malah menaikkan pajak. Wah, waduh. Dan banyak juga para TikToker ataupun video-video yang akan Eki nyaresan mengatakan hal demikian tentang negara Indonesia sekarang lagi ricu ataupun lagi riuh tentang penaikan pajak, geng. Sedangkan negara-negara tetangga kita malah mau menurunkan untuk berusaha menurunkan pajak yang berada di negara tersebut. Namun negara kita ya, geng, ya masih ketinggalan jauh katanya dari Malaysia dan dari negara Brunei dan dari negara Thailand kalau tak silap macam itu. Kita simak dulu sebelum kita salah cakap. Habis simak baru kita bedah dan kita bagi usut kenapa kok seperti ini ya, geng ya. Kok bisa ini pajak naik dah tambah melarat masyarakat yang udah tahu kita banyak warga kita yang lagi miskin, yang banyak susah mencari pekerjaan pun susah malah dinaikkan pajak. Waduh, tepuk jidat, geng. Oke, gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. penerapan PPN 12% berlaku PPN yang sempat menjadi pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% masyarakat terkena dampak. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah. Dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyat.
Berapa pajak PPN di setiap negara berikut? Ingat, berapa, tahun Pak? depan pajak Indonesia naik loh. Indonesia untuk sekarang 11%. Jadi kalau kalian nontonnya di tahun 2025 itu udah 12%. Oke. Brunei kayaknya nggak ada pajaknya sih. Ya benar ini 0%. Malaysia hampir sama kali kayak Indonesia. Oke, 10%. Singapura 8%. Murah ya, padahal negara maju cuy. Thailand berapa? 5? 7%. Laos sama kayak Thailand. Yap, benar 7%. Vietnam nggak tahu. 10%. Oke. Taiwan 5%, murah banget cuy. Jepang oke 10%. Korea Selatan Di Malaysia memang segitu ya, geng. 10%. Berarti Indonesia termasuk yang gede dong ya, apalagi mau dinaikin. Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN Indonesia yang saat ini sebesar 11% masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain baik di kawasan regional maupun anggota G20. Hal tersebut disampaikan setelah pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Ia juga menyampaikan beberapa negara dengan ekonomi serupa memiliki tarif PPN dan juga rasio pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai contoh, Brazil menetapkan tarif PPN sebesar 17% dengan rasio pajak mencapai 24,67%. Kemudian Afrika Selatan memberlakukan tarif PPN sebesar 15% dengan rasio pajak 21,4%. Sementara di India memiliki tarif PPN 18% dengan rasio pajak 17,3%. Namun, ternyata tarif PPN Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Seperti di Malaysia, tercatat memiliki tarif PPN sebesar 10%. Sementara itu, Vietnam yang sebelumnya menerapkan PPN 10% telah memperpanjang insentif PPN menjadi 8%. Kemudian di Singapura menetapkan tarif PPN 9% dan di Thailand sebesar 7%. PPN di sini cuma 10%, tapi negaranya maju, fasilitas umumnya juga oke, dan jarang ketemu orang yang punya crab mentality. Sedangkan ada negara yang PPN-nya naik jadi 12% yang katanya demi kesejahteraan rakyat dan untuk pembangunan, tapi nyatanya jalanan masih banyak yang berlubang. Fasilitas pendidikan juga masih banyak yang berantakan. Di sini setiap sen yang gue bayar itu terasa nyata, fasilitasnya jelas ada, pendidikan juga terasa berharga. So apa gue salah kalau memilih untuk pergi? Mungkin gak 100% salah, karena di sini gue belajar bukan hanya ilmu, tapi bagaimana mimpi itu dihargai dan pajak jadi bukti. Bukan cuma janji basi yang gak pernah ditepati dan isinya cuma korupsi. Bukan gue gak cinta tanah air, tapi menurut gue di sini gak cuma influencer dan pejabat aja yang bisa hidup enak. Siapa aja di sini layak untuk hidup waras. Dengarkan. Lebih cuan pajak penghasilan di Malaysia daripada di Indo, bukan? Sekarang, kita coba kupas tuntas income tax di Malaysia dan bandingin sama di Indonesia. Cara hitung pajak di Malaysia ini perpaduan fixed absolute number dan percentage, kayak tabel berikut. Ini langsung dari DJP-nya Malaysia ya guys. Ada 10 kategori. Cara bacanya, misal, annual salary 10.000. Artinya, 5.000 kena pajak sebesar 0 ringgit. Dan 5.000-nya lagi kena pajak sebesar 1%, alias 50 ringgit. Ini per tahun ya guys. Kalau cara hitung pajak di Indonesia, to be specific PPh 21, ada 5 kategori, yaitu dari 5% sampai 35%, kayak gambar berikut. Coba simulasi ya. Misal, karyawan gaji 20 juta rupiah per bulan, single, nggak ada tanggungan. Pakai kalkulator DJP, gaji segitu kita kali 12. Kira-kira akan kena pajak 22 juta per tahun. Gaji yang sama, kita coba hitung dalam ringgit. Kira-kira dapat 6 ribuan. Dari tabel sebelumnya, orang tersebut masuk pada kategori E. Dengan hitung-hitungan kasar kita sebagai berikut. Kalau kita compare ke kalkulator online, hasilnya mirip. Kira-kira pajaknya di 2.900-an, alias 10 jutaan aja per tahun. Menarik. Dari ilustrasi tadi, sekilas pajak di Indo 2 kali lipat ya. Jadi, Tuh dengerin para netizen para Konoha kayak gitu ya geng ya. Jadi
kita sebagai influencer datang mengkritik negara kita, bukan kita tidak cinta, bukan tidak kita sayang, bukan kita tidak mau eh, membanggakan negara kita, namun kita tuh berbeda cara menyampaikannya kayak gitu. Kita berbeda cara menggiring opininya, kita berbeda cara studi bandingnya, membandingkan negara apa. Kalau seperti Bima dengan negara Australia, dengan Karena dengan negara Jerman, karena dia berada di Jerman kayak gitu. Kalau Ikinya berada di Malaysia ya Ikinya akan bandingkan dengan negara Malaysia kayak gitu ya Ki, ya. Jadi jelas katanya tadi memang pajak kita memang jauh dari negara Malaysia kayak gitu Ki, ya. Jadi bersyukurlah buat orang-orang yang tinggal di negara-negara pajaknya itu ada pajaknya rendah kayak gitu Ki, ya. Jadi kalau pajaknya tinggi, waduh habis lagi. Udah di Indonesia peluang pekerjaan makin sulit ya, fasilitas pendidikan makin tersempit dan lain sebagainya, pokoknya terhimpit lagi. Ini yang membuat orang-orang Indonesia tuh apa ya, bukan ingin keluar sih, namun ingin menebarkan sayapnya ke negara-negara yang sedang membutuhkan pekerjaan yang tidak perlu inilah itulah kayak gitu. Contohnya seperti di negara Malaysia, gak usah ambil ke negara Jepang dan lain sebagainya. Kalau ke sana kita butuh biaya mahal, sedangkan ke Malaysia kalian butuh biaya berapa? Mungkin kalau ikut PT gratis, gak usah bayar, cepat, kan kayak gitu. Jadi pemikiran oknum-oknum yang tidak suka negara Malaysia ini adalah oknum-oknum yang menurut Ikinya tidak waras ataupun mentalnya sudah kena kayak itu. Mungkin koyak ataupun sakit hati, tidak bisa minum obat. Nanti Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video Ikinya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Jangan lupa like and comment and share-nya. Apa benda tersilap dari kata, tersilap penyampaian, ataupun tersilap dari susunan reaction daripada Ikinya, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye.